Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. 2. Mendukung sepenuhnya dan siap mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia yang antara lain menolak RUU HIP. 3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP serta memproses secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan trisila maupun ekasila. Blunder PDIP, Indonesia dikepung demo. RUU HIP dicurigai oleh umat Islam sebagai bentuk upaya menghadirkan kembali komunisme. Apa dasarnya? Pertama, mendorong Pancasila ke trisila, lalu diperas jadi ekasila. Kedua, secara sengaja menyingkirkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dari RUU HIP. Umat Islam, baik melalui maklumat MUI, ormas dan hampir semua elemen umat Islam, tidak saja menuntut pembatalan, tapi juga meminta aparat berwajib untuk mengusut tuntas para oknum di balik RUU HIP tersebut. Bantahan berbagai pihak, khususnya dari kader PDIP, terkait adanya unsur komunisme di dalam RUU HIP tersebut, tak merubah stigma yang sudah terlanjur tertanam di otak umat. Di tengah gelombang protes terhadap RUU HIP, partai berlambang kepala banteng ini justru memunculkan narasi dan sikap yang dianggap kontraproduktif. Pertama, fraksi PDIP tetap bertekad ingin melanjutkan pembahasan RUU HIP, sekaligus mengkritik sejumlah fraksi yang balik badan dan menolak RUU HIP. Untuk menunjukkan keseriusannya melanjutkan RUU HIP, PDIP membuka tawaran menerima TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dengan syarat larangan radikalisme dan khilafaisme juga harus dimasukkan dalam pembahasan RUU HIP. PDIP juga menawarkan perubahan dari RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP. Nampaknya PDIP mau menggeser isu HIP dari PDIP ke BPIP, langkah cerdik. Kedua, PDIP mengerahkan massa tandingan di sejumlah tempat di saat umat Islam mengepung gedung DPR. Show the power. Sepertinya ingin memberi pesan bahwa PDIP juga punya kekuatan massa. Bahkan muncul ungkapnya bahwa kader PDIP berjumlah jutaan. Untuk menunjukkan ini, ada instruksi kepada para kader untuk memasang bendera partai di rumah masing-masing. Ketiga, terhadap para pembakar bendera, PDIP menuntut adanya pengusutan oleh pihak kepolisian, meminta kepada seluruh pengurus PDIP se-Indonesia datang ke Polres-Polres tempat untuk melaporkan para pembakar bendera. Sudahkah ada laporan resminya ke pihak polisi? Belum terkonfirmasi. Sikap dan langkah PDIP oleh banyak pengamat dianggap blunder. Akibatnya, tidak saja partai pengusung Jokowi ini ditinggalkan oleh semua fraksi di DPR, PDIP juga telah dianggap memancing emosi umat. Sikap dan langkah PDIP seolah memberi energi tambahan kepada umat untuk turun ke jalan. Faktanya, pasca PDIP mengeluarkan sejumlah pernyataan dan mengambil sikap, gelombang massa yang turun ke jalan di berbagai daerah semakin masif. Bahkan, dari video yang beredar di medsos, pembakaran terhadap bendera PDIP masih terjadi di daerah. PDIP sebagai partai besar
jika tak ingin kehilangan konstituennya dari kalangan umat Islam, mesti mau melakukan evaluasi terhadap sikap dan langkah yang selama ini diambil. Ini bukan soal siapa yang takut, tapi ini soal nasib PDIP ke depan dan demi menjaga keutuhan bangsa. Jika PDIP tidak mengevaluasi sejumlah sikap dan langkahnya yang seolah banyak pihak dianggap provokatif, ini justru bisa mancing terjadi demonstrasi besar-besaran, bahkan diprediksi jauh melebihi 212. Imbas bakar bendera PDIP, FPI Siaga 1 Jihad Vital Ganyang Komunis. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman menilai kondisi saat ini sudah siaga 1 bagi Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI pasca kejadian pembakaran bendera PDI Perjuangan atau PDIP saat aksi demonstrasi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUHP di depan gedung MPR atau DPR. Terlebih, kemarin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia untuk siap siaga, namun mengedepankan proses hukum terhadap kasus pembakaran bendera partai. Menanggapi hal tersebut, Munarman mengimbau kepada seluruh komponen anak NKRI, termasuk pemuda, pemudi, dan seluruh laskar yang bernaung di setiap organisasi kemasyarakatan, jangan pernah gentar dan ragu, sebab kata dia, ada gerombolan komunis Trisila dan Ekasila yang terus-menerus merongrong untuk mengganti Pancasila dan mengerahkan masanya yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Merespon perkembangan indikasi bangkitnya komunis gaya baru yang akan membahayakan keselamatan bangsa Indonesia, maka kami menginstruksikan untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia untuk Ganyang Komunis, kata Munarman melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar. Dia menekankan kepada laskarnya selalu waspada dan siaga 1 untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan gerombolan Trisila dan Ekasila. Kumandangkan Jihad Vital apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila dan Ekasila. Sosialisasikan terus ciri komunis Trisila dan Ekasila ke seluruh pelosok daerah agar segenap rakyat Indonesia tahu dan waspada. Jangan pernah gentar dan ragu, kata Munarman. Sebelumnya, beredar video yang menampilkan aksi pembakaran bendera PDIP viral di media sosial yang dilakukan sekelompok massa penolak RUHP di gedung MPR atau DPR Jakarta 24 Juni 2020. Menyikapi hal tersebut, Sekjen DP PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya merupakan partai militan yang memiliki kekuatan hingga ke akar rumput. Dirinya mengklaim kekuatan itu didedikasikan sepatutnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Hasto sangat menyesalkan tindakan yang dianggapnya sebagai sebuah aksi provokasi untuk mengadu domba rakyat. Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden pembakaran bendera PDIP. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDIP saat itu, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto.